Mana lu? Desktop. Bentar. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Bahar Amal SPD MNG selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika, Mekanika, dan Panas. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang gaya gesek dan gerak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Leonard Fredly Putra Dewata. Nama saya Ihsan Zahra Harmoko. Nama saya Hilmi Bagas Prasetyo. Nama saya Muhammad Noval Faras. Nama saya Rendra Sukmawitowo. Oke, kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya, yaitu pengertian gaya gesek. Nah, apa itu gaya gesek? Gaya gesek merupakan suatu gaya yang arahnya berlawanan dari gerak benda. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Terdapat dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan kinetis. Gaya gesek statis atau GGS bekerja saat benda diam hingga tepat akan bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis atau GGK adalah gaya yang bekerja saat benda bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Ya, makasih Leo. Rumus gaya gesek. Rumus gaya gesek terdiri dari dua jenis, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Berikut adalah rumus gaya gesek tersebut. Yang pertama, gaya gesek statis. Fs sama dengan gaya gesek statis, koefisien S sama dengan koefisien gesekan statis, N sama dengan gaya normal. Gaya gesek kinetik. Fk sama dengan gaya gesek kinetik, K sama dengan koefisien gesekan kinetik, N sama dengan gaya normal. Next. Ya, ini berikut contoh-contoh implementasi kehidupan sehari-hari pada gaya gesek. Yang pertama ada gesekan pada tangan, yaitu mengangkat tubuh dengan menggosokkan kedua telapak tangan, di mana terciptalah kondisi muncullah kalor atau panas yang disebabkan oleh gaya gesek. Next. Yang kedua ada menghapus di kertas. Menghapus tulisan di kertas dengan penghapus, di mana gaya gesek terjadi antara penghapus dan kertas dengan arah yang berlawanan. Yang ketiga, mendorong suatu benda. Mendorong suatu benda merupakan gaya gesek. Gaya ini timbul karena adanya sentuhan pada permukaan benda yang bergerak berlawanan arah. Akan dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu contoh soal pada gaya gesek. Yang pertama yaitu suatu benda bermassa 50 kg berada pada bidang datar. Pada benda gaya yang bekerja 200 Newton mendatar, berapa percepatan pada benda itu kalau bidang itu licin dan bidang kasar dengan koefisien gesek sama dengan 0,3 dan gravitasi sama dengan 10 M per S kuadrat. Di sini kita ketahui bahwa masanya atau M yaitu 50 kg, lalu ada koefisien gesek atau mu sama dengan 0,3 dan gayanya 200 Newton dan gravitasinya itu 10 M per S kuadrat. Nah, lalu di sini yang ditanya itu adalah percepatan benda jika bidang itu licin dan percepatan benda jika bidang itu kasar. Jadi ada dua. Yang pertama kita mencari bidang licin memakai rumus F sama dengan M dikali A. Karena yang ditanya ini adalah percepatan, maka yang ditanya itu adalah A-nya. Di sini bisa kita ubah rumusnya menjadi A sama dengan F dibagi M. Sama dengan 200 per 50 yang hasilnya itu 4 M per S. Jadi hasil dari percepatan bidang licin itu 4 M per S. Lalu kita mencari percepatan pada bidang kasar yang koefisien geseknya itu 0,3. Di sini kita memakai rumus
N sama dengan W sama dengan M dikali G. Di sini kita mencari rumus W-nya dulu, yaitu 50 dikali 10 sama dengan 500. Lalu di sini kita mencari gaya geseknya sama dengan mu. Maaf, di sini kita mencari gaya N-nya yaitu 0,3, yaitu bidang kasarnya, dan dikali sama hasil W tadi. Jadi hasilnya itu sama dengan 150 Newton. Lalu di sini gaya totalnya itu kita cari dengan cara gaya yang tadi di soal diketahui dikurang sama gaya yang udah kita cari di rumus N tadi. Jadi 200 dikurang 150 sama dengan 50. Lalu di sini karena yang dicarinya itu percepatan benda pada bidang kasar, percepatan yang rumusnya itu A sama dengan total F yang sudah dihasilin tadi dibagi M sama dengan 50 dibagi 50 hasilnya itu 1 M per S. Lalu pada soal yang kedua, pada sebuah bidang kasar diletakkan suatu meja dengan massa 5 kg jika diketahui gesek statis mu S sama dengan 0,6 dan koefisien gesek kinetik mu K sama dengan 0,4, maka berapa gaya gesek yang dialami balok jika balok tersebut ditarik dengan gaya sebesar 20 Newton. Di sini kita ketahui bahwa massanya itu 5 kg, koefisien geseknya itu atau mu S-nya itu 0,6, koefisien gesek kinetisnya itu atau mu K-nya itu 0,4, dan gayanya itu 20 Newton. Yang ditanya itu gayanya atau berapa gaya yang sebesar 20 Newtonnya itu. Pertama kita harus mencari gaya normalnya atau N-nya. Memakai rumus sigma F Y sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W. Turunan dari W itu kan M dikali G. Jadi N sama dengan massa 5 kg dikali gravitasi. Gravitasinya itu 10. Jadi N sama dengan 50 Newton. Lalu setelah itu kita mencari gaya gesek statis. Dengan rumusnya Fs sama dengan mu S dikali N. N tadi udah kita cari. Jadi langsung kita masukin angka-angkanya sama dengan 0,6 dikali 50 yang hasilnya itu 30 Newton. Karena F kurang dari Fs karena gaya itu kurang dari gaya gesek statisnya itu, maka balok tersebut masih dalam keadaan diam. Itu karena berlaku pada hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F itu bisa kita turunin menjadi F dikurang F1 dikurang F2 sama dengan 0. F sama dengan F. Jadi hasilnya itu F sama dengan 20. Selanjutnya yaitu gaya gerak. Gaya gerak merupakan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Suatu benda dikatakan dalam keadaan bergerak apabila posisi atau tempat kedudukannya selalu berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farid. Oke, di sini ada rumus gaya gerak. Rumus gaya gerak yaitu F sama dengan M kali A. Dengan keterangan F sama dengan gaya, M sama dengan massa benda, A sama dengan percepatan. Oke, next. Ada komponen-komponen gerak. Yang pertama ada jarak tempuh. Jarak tempuh atau distance adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak. D sama dengan D1 plus D2 plus titik-titik plus DN. Dengan keterangan D1 sama dengan jarak tempuh pada waktu awal, D2 sama dengan jarak tempuh pada waktu kedua, dan N sama dengan waktu ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua ada perpindahan. Perpindahan atau displacement dalam kurung delta X adalah perubahan posisi suatu benda. Dengan rumus delta X sama dengan XT kurang XO. Dengan keterangan delta X sama dengan perpindahan, XT sama dengan jarak tempuh pada waktu, dan XO sama dengan jarak tempuh pada waktu awal. Dan yang ketiga ada kelajuan. Kelajuan atau speed merupakan benda dengan rumus V sama dengan D per T. Dengan keterangan V sama dengan kelajuan atau speed, D sama dengan jarak tempuh, T sama dengan waktu tempuh. Oke, dilanjut oleh Rendra.
Sini. Oke, maaf. Ada yang keempat. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan atau velocity menyatakan perubahan perpindahan dalam selang waktu tertentu. V dengan rumus V sama dengan delta X per delta T sama dengan XT kurang XO per T2 kurang T1. Dengan keterangan V sama dengan kecepatan atau velocity, delta X sama dengan perpindahan, delta T sama dengan selang waktu, XT sama dengan jarak tempuh pada waktu, XO sama dengan jarak tempuh pada waktu awal, T1 sama dengan waktu awal, dan terakhir T2 sama dengan waktu akhir. Dan yang kelima ada percepatan. Percepatan atau acceleration adalah perubahan dalam selang waktu tertentu dengan rumus A delta V per delta T sama dengan VT kurang VO per T2 kurang T1 dengan keterangan A sama dengan percepatan, delta V sama dengan perubahan kecepatan, VT sama dengan kecepatan akhir saat T2, V0 sama dengan kecepatan awal saat T1, NT sama dengan selang waktu, T2 sama dengan waktu akhir, T1 sama dengan waktu awal. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Paras yang telah memaparkan materi. Selanjutnya saya Rendros Wibowo akan memaparkan materi tentang implementasi kehidupan sehari-hari pada gaya gerak 3 dimensi. Yang satu ada bermain bola basket. Bermain bola basket memerlukan gerakan 3 dimensi, yaitu melompat, berlari, dan melempar bola ke arah keranjang. Gerakan 3 dimensi ini memerlukan gaya gravitasi, gaya otot, dan gaya gesek. Oke, bisa di next. Yang kedua ada membuat patung. Membuat patung memerlukan gerakan 3 dimensi yang presisi. Gerakan 3 dimensi ini memerlukan gaya otot dan gaya gesek. Selain itu, pembuatan patung juga memerlukan teknik pengukuran dan pemotongan yang akurat. Dan yang ketiga ada bermain ski. Bermain ski memerlukan gerakan 3 dimensi yang sangat cepat dan presisi. Gerakan 3 dimensi ini memerlukan gaya gravitasi, gaya gesek, dan gaya angkat. Selain itu, bermain ski juga memerlukan teknik keseimbangan dan pengendalian yang baik. Di next. Sekarang ada contoh soal gaya gerak 3 dimensi. Yang satu, seorang mengendarai sepeda motor, mula-mula kecepatannya 18 km per jam, setelah 10 second, kemudian kecepatannya menjadi 54 km per jam. Berapa percepatan sepeda motor tersebut? Dapat diketahui, V1-nya ada 18 km per jam, kita konversi menjadi meter per second, menjadi 18 dikali 1000 per 3600. V2 ada 5 km per jam, diubah menjadi meter per second, jadi 54 kali 1000 per 3600. Ya, T atau waktu sama dengan 10 second. Yang ditanya adalah percepatan. Percepatan dilambangkan dengan A. Jawab A sama dengan V per T. V-nya kita V2 dikurangi V1. V2 tadi ada 15 meter per second, dikurangi 5 meter per second per 10. Nah, jawabannya adalah 1 meter per second. Jadi percepatan sepeda motor tersebut adalah 1 meter per second buat. Yang kedua, seseorang berlari sejauh 60 meter ke timur dalam waktu 60 second, kemudian 20 meter ke barat dalam waktu 40 second. Laju rata-rata dan kecepatan rata-rata orang tersebut adalah diketahui jarak atau D ya. 60 meter ditambah 20 meter ditambah menjadi 80 meter. Perpindahan AC delta X AC 60 meter dikurangi 20 meter 40 meter
Nah, waktunya ada 60 per second plus 40 second jadi 100 second. Yang ditanya ada dua, kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan itu beda ya. Kelajuan itu jarak suatu ya dalam persatuan waktu yang hanya memiliki nilai, sedangkan kecepatan adalah jarak suatu yang dalam satuan per waktu yang memiliki nilai dan arah. Jadi kelajuan itu skalar, kecepatan itu vektor. Oke, yang pertama adalah kelajuan rata-rata V sama dengan D per T. V 80 per 100 dan kelajuannya adalah 0,8 meter per second. Yang kedua ada kecepatan rata-rata. V sama dengan X per T. X-nya itu adalah perpindahan, jadi 40 meter per 100, jadi V adalah 0,4 meter per second ke timur. Jadi sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.